にいたいよ君のためにできることが僕にあるかな. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Di part sebelumnya, melihat Mina, Vija, dan squad dari Serigala ingin membebaskan ras kelinci, rasnya Vija. So, jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan alur cerita part kali ini. Di suku ras kelinci, terlihat ada beberapa penjual budak. Dia berkata, "Hei, kali ini panen yang bagus, dan aku hanya ingin mencoba keberuntunganku. Hari ini kita mendapatkan tangkapan yang sangat besar. Kita akan menjual gadis-gadis ras hewan ini kepada bangsawan mesum." Di sisi lain, di dekat kejadian tersebut, ada nenek-nenek dari ras kelinci yang berlindung di suatu rumah dan menyembunyikan dirinya, serta anak-anak kecil dari ras kelinci. "Nenek, nenek, aku mohon, tolong selamatkan dia." Tetapi nenek itu tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak punya kekuatan untuk menyelamatkannya. Lalu kita diperlihatkan di sini ada seorang ras kelinci cowok yang ingin dibunuh oleh pedagang budak. Kemarahan Dewi Salju akan datang, dan kamu di sini untuk mati. Ras kelinci tersebut malah meludahi mukanya dengan darah. "Cuy, kamu cari mati, brengsek." Datanglah Mina membunuh para penjual budak di sana. Namun seketika para penjual budak yang lain pun datang. Banyak sekali. Mina di sini menghadapi mereka semua. "Bunuh dia! Bunuh!" Mina bersiap-siap dengan kuda-kudanya, lalu melesat cepat menghabisi dua pedagang budak tersebut. Lalu Mina melihat ke arah yang lain. "Tolong aku! Tolong!" Ada seseorang yang meminta tolong dan ingin dibunuh oleh para pedagang budak. Lalu Mina dengan cepatnya langsung menolong dia dan menendang orang pedagang budak tersebut. Tetapi sepertinya di sini Mina salah menolong orang. "Apa kamu baik-baik saja?" Orang tersebut langsung menaburkan pasir di mata Mina, dan ternyata dia bersengkongkol untuk mengalahkan Mina. Mina di sini tidak bisa melihat apapun. Hahaha, dia tertipu. Cih, Mina di sini pun matanya sakit dan berair. Mina tidak bisa melihat dengan matanya. Dia hanya bisa melihat samar-samar di depannya. "Cepat bunuh dia!" Lalu Mina teringat oleh Grey. Mina teringat bahwa dia tidak boleh kalah lagi. Dia harus melindungi Tuan Liu Feng. Itu adalah kekalahan yang pertama dan terakhirnya melawan Grey. Lalu Mina memejamkan matanya. "Aku harus fokus. Aku harus fokus." Dan salah satu penjual budak di sini memenggal kepala Mina. "Matamu tertutup. Apakah kamu siap untuk mati?" Hehehe. Dan seketika itu Mina langsung menunduk dan memotong tangannya, lalu memukul perut orang tersebut. "Apa? Aku tidak akan mengandalkan mataku. Aku harus fokus dengan gerakan lawan dan gunakan panca indera yang tersisa." Di sini Mina dengan mata yang kelilipan pasir langsung menghajar dan membunuh semua orang di sana dengan lari cepat citanya. Setelah Mina berhasil membunuh beberapa orang di sana, dia berpikir, dan hati yang tenang dan juga jangan tegang untuk melawan. Tetapi di sini Mina kaget. Dia melihat ada ras hewan lain di atas ranting pohon. Dia adalah ras serigala putih. Apa? Itu adalah ras serigala kenaik?
Mina di sini kaget sekali dan ras serigala kenek itu langsung turun ke bawah dan membantai semuanya orang-orang penjual budak yang tersisa. Iya, kuat sekali. Vija berkata, itu adalah kesatria kerajaan ras hewan. Ya, dia berasal dari kerajaan ras hewan dan tidak memiliki sumber daya ekonomi di kerajaannya. Maka dari itu, para kesatria kerajaan ras hewan sering melakukan penyelundupan bahan ekonomi, besi dan lain-lain di kerajaan manusia. Di kerajaan ras hewan, salah satu yang paling terkenal adalah kesatria serigala. Dia adalah kesatria serigala itu. Masing-masing dari mereka mengerjakan tugas secara individu. Tapi aku pernah mendengar bahwa para kesatria ras serigala betina sedang melindungi putri keluarga kerajaan. Dan bagaimana mereka bisa muncul di sini? Lalu terlihatlah ras serigala putih tersebut. Ras serigala putih wanita tersebut adalah serigala warrior Avery. Kita panggil saja dia serigala warrior Avery. Sangat kuat, dia membantai semua orang sendiri dan tidak terluka. Lalu kita kembali ke kerajaan Liu Feng. Di sana Ani berkata, ini cuma masalah kecil, aku tidak perlu meminta bantuanmu. Aku pasti akan menemukan solusinya. Liu Feng langsung membaca kertas yang diberikan oleh Ani. Biarkan aku melihatnya, Ani. Oh, ini informasi dari Zui Xiaolao. Penyelundupan, penghindaran pembayaran pajak. Mereka ingin menghindari tarif dengan menggunakan warga sipil untuk mengambil barang. Mereka sudah melanggar aturan. Aku, Ani, sebagai sekretaris harus... Liu Feng berkata, aku sudah lama siap untuk berurusan dengan kelompok pengusaha yang tidak taat aturan ini. Mereka tidak mau membayar pajak ya, padahal mereka membeli banyak barang. Lalu Paman Liu Ben datang. Lapor yang mulia, petugas patroli yang kamu inginkan telah dipilih dan Mr. Len telah mengundangnya. Kerja bagus Paman Liu Ben. Ayo Ani, pergi untuk melihat anggota baru skuad divisi keamanan kota kita. Departemen Keamanan. Itu tuanku, mari kita melarikan diri sekarang. Aku tidak tahu mengapa Tuan Liu Feng membebaskan kami. Aku mendengar bahwa Baron Omar ditangkap olehnya, kata anak buah Huang. Sekarang aku tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Selain itu, Nona Li Zhao masih menunggu di kota 5. Ayo pulang. Lalu Fuzi datang kepada Huang. Pak Cai En, silakan ikuti aku. Huang dan anak buahnya masuk ke dalam ruangan keamanan. Di sana banyak sekali orang-orang berotot. Tuanku, lihat merek itu. Itu terbuat dari baja, bernilai beberapa koin perak. Mereka semua memiliki perlengkapan yang sangat lengkap. Aku takut. The Neck of Baron saja mereka tidak bisa menandingi mereka ini. Menarik. Apakah departemen ini sama dengan seperti Guardian? Pikir Huang. Lalu Huang diajak Fuzi masuk ke dalam kantor wakil direktur. Tuan Len. Oh ya, di sini by the way nama Huang sendiri adalah panjangnya Len. Jadi Huang ini sudah lama menetap di kota Xiang sebagai pengantar suratnya Baron Omar kepada Carter. Lalu dia menetap di kota Xiang. Dan orang-orang di kota Xiang sudah mengenalnya, maka memanggil dirinya Len. Itu entahlah nama belakang atau nama depannya. Tuan Len, pelindung kulit dan tanda pengenalmu ada di dalam ruangan ini, kata Fuzi. Lalu mereka pun kaget. Tuan, dia bilang kamu juga punya pelindung kulit dan tanda pengenal. Ruangan ini, apakah Baron Liu Feng ingin aku bertugas di Departemen Keamanan? Kata Huang Len. Lalu Liu Feng datang dari belakang. Benar, aku ingin menjadikan kamu wakil kepala divisi keamanan. Apa ini? Len, aku tahu kau adalah seorang kesatria, Len. Aku membentuk Departemen Keamanan ini untuk keamanan warga sipil di kota Xiang ini. Lalu anak buahnya Huang Len di sini menangis. Wah, akhirnya Lord Len. Sebelumnya dia ditekan oleh Baron Omar dan sekarang dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan Nona Li Zhao yang paling dicintainya terlibat dengan Baron Omar sebelumnya. Hidup Lord Len sungguh malang sebelumnya. Lalu Liu Feng berkata, mulai hari ini kamu akan memerangi kejahatan, menjaga hukum kota ini, melakukan ketertiban, dan melindungi kehidupan dan properti warga sipil di seluruh kota Xiang. Paham, Len?
Aku bersedia untuk mengabdikan hidupku untuk kota Jiang, Tuan Liu Feng. Setelah itu Liu Feng pun pulang dengan Ani. Penyelundupan ini belum terselesaikan. Menurutmu setelah departemen keamanan ini dibuat, bisakah mereka menghentikan penyelundupan dan kejahatan penggelapan pajak? Aku tidak tahu. Lalu kita ke scene-nya si Mina dan juga Vija. Nenek berkata, "Vija, akankah bangsawan itu benar-benar melindungi kita? Kami ini adalah ras hewan, Vija." Vija berkata, "Yakinlah, yang mulia berbeda dari bangsawan lain. Tidak peduli itu ras manusia atau ras hewan. Di kota Jiangnya, selama kita mau bekerja, dia dapat melindungi kita. Bagaimana nasib anak-anak ini? Dan lagi aku sudah tua. Aku sudah tidak bisa bekerja." Benar juga, ya. Bagaimana dengan nasib anak-anak ini? Aku membawa begitu banyak anak kecil ke kota Jiang. Lalu Vija pun dengan semangatnya berkata, "Nenek Mari, yakinlah selama kita saling mengandalkan satu sama lain, kita pasti akan dilindungi oleh Yang Mulia." Lalu salah satu ras kelinci yang cowok di belakang berkata, "Benar, dan serahkan pekerjaan fisik kepadaku. Tenang saja, aku yang mencari uang." Hehehe. Terlihat di depan kastil, Liu Feng sedang menunggu Vija dan Mina pulang. Di situ terdapat Ani dan juga ras sapi. Ras sapi berkata, "Mereka datang! Mereka datang!" Ani berkata, "Di mana? Aku tidak melihatnya." Ras sapi menggendong Ani di pundaknya. "Bagaimana sekarang? Apakah sekarang kamu bisa melihatnya?" Aku melihat mereka. Mereka sudah pulang, Mina, Vija." Lalu sampailah Mina dan Vija dan beberapa ras kelinci yang ditolongnya. Sudah sampai di hadapan Liu Feng. "Mina, Vija, Ani, Yang Mulia." Vija memperkenalkan kepada nenek. "Itu Yang Mulia. Yang Mulia menyempatkan diri untuk menyambut kedatangan kita. Bagaimana mungkin? Mengapa para bangsawan untuk menemui kami di gerbang kota?" Liu Feng berkata, "Selamat datang. Apakah tugas ini sulit, Mina?" Tidak sama sekali, Tuan Liu Feng. Lalu Vija di sini berkata dengan serius, "Yang Mulia, izinkan anak-anak ini tinggal di kota Jiang. Aku berjanji, aku akan bekerja keras untuk anak-anak ini." Liu Feng tertawa. "Kenapa aku harus mengusir mereka, Vija? Karena mereka adalah keluargamu, berarti mereka juga dianggap sebagai keluargaku. Mulai sekarang, akulah yang akan bertanggung jawab untuk melindungi mereka, memberi mereka makan, dan memberi mereka tempat tinggal. Dan jangan terburu-buru untuk bekerja untukku. Sekarang berkumpullah dengan keluargamu terlebih dahulu." Vija pun terharu dan menangis. "Terima kasih, Tuan Liu Feng." Nenek berbisik dengan salah satu ras kelinci cowok. "Bagaimana mungkin menurutmu? Apakah bangsawan ini dapat dipercaya?" "Ini, aku juga masih belum mengetahuinya. Dalam situasi apapun, kamu harus membawa semua anak-anak untuk melarikan diri dengan segera." "Nenek, yakinlah." Setelah itu mereka dibawa jalan-jalan dan dibawa ke rumahnya. "Tempat tinggal mereka di sini." Nir memberitahu, "Lihatlah rumah baru kalian." Setelah itu mereka masuk. "Sangat luas, selimut berbau harum. Wow, sangat lembut. Bisakah kami benar-benar tinggal di tempat seperti ini?" Liu Feng berkata, "Di masa depan, makanan kalian akan ditanggung oleh pemerintah utama kota. Dan anak-anak di panti asuhan ini wajib pergi ke sekolah. Kalian akan bersekolah di Philadelphia. Ini sampai umur 15 tahun. Setelah kalian berumur 15 tahun, kalian semua sudah dianggap dewasa. Dan kalian harus bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Seperti menghidupi biaya makan sendiri, bekerja, dan lain-lain." Nenek di sini terharu dan bersujud. Terima kasih Yang Mulia. "Tolong bangun, Nek. Mari, aku masih punya sesuatu untukmu," kata Liu Feng. "Aku ingin kamu menjadi wakil dekan panti asuhan ini dan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari anak-anak di sini."
Tolong membantu mereka untuk membaca dan menulis ya. Baik manusia walaupun ras hewan itu sama saja. Dan gaji bulanan nenek adalah koin perak. Apakah nenek mau? Wah, mengapa Yang Mulia begitu baik kepada kita? Bukankah para bangsawan selalu membenci ras hewan seperti kita? Nenek itu nangis. Setelah itu Liu Feng menjelaskan, menurut pendapatku, tidak peduli ras manusia atau ras hewan, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Di kota Jiangku ini, status derajat, mau kalangan bawah atau atas, itu semuanya tidak berlaku di kota ini. Dan mereka semua itu sama. Mereka itu semua sama di hadapanku dan di hadapan Tuhan. Lalu terlihatlah kota Jiang rumah Tui Tewe. Di sini depannya ada Eliza. Eliza sangat lapar. Lalu dia melihat koin yang dia bawa. Tunggu, koinku kok tinggal segini? Ini tidak bisa membeli makanan. Aku terlalu boros membeli makanan sebelumnya. Dan sekarang aku tidak punya uang lagi. Setelah itu Eliza pun berada di depan restoran pizza dan melihat pengumuman untuk merekrut pekerja. Ini rekrutmen staff. Lowongan pekerjaan dicari 3 karyawan restoran pizza. Persyaratannya seorang gadis berusia 15 hingga 25 tahun, mengetahui beberapa etika. Gaji bulanannya 200 koin tembaga. Lalu Liu Feng, Ani, Mina, Rasapi, Nir kebetulan lewat sana dan bertemu dengan Eliza. Permisi, apakah kamu tertarik untuk mendaftar? Ya, betul. Lalu Eliza melihat Liu Feng. Apakah dia Liu Feng, penguasa kota ini? Eliza melihatnya dengan sinis. Lalu Nir berkata, kalau begitu tolong ikuti aku ya. Di dalam sana restorannya sangat bagus sekali. Desainnya sangat indah. Ya, itu karena Liu Feng yang mendesainnya. Lalu terlihat Liu Feng yang mengobrol dengan Mina dan juga Nir. Nir akan menjadi koki nomor 1 di kota ini nih. Terima kasih Tuan Liu Feng atas pujiannya. Lalu Nir berbalik badan. Maaf telah mengabaikanmu. Dan namamu siapa tadi? Namaku Eliza. Baiklah, namaku Nir. Dan sekarang mari kita lihat kemampuan memasakmu dulu. Sebelum tes memasak lebih baik tes menjadi pelayan terlebih dahulu. Di sini Eliza pun tes sebagai pelayan. Dia membawakan air putih kepada Liu Feng dan juga kepada lainnya. Selir-selir wanita haremnya si Liu Feng. Aku ingin pizza berukuran besar 2, kata Rasapi. Aku juga, kata Mina. Lalu setelah itu berbalik badanlah Eliza. Baiklah, 2 porsi pizza sosis daging babi dan porsi pizza berukuran besar. Mohon ditunggu ya. Setelah itu Mina di sini curiga dengan Eliza. Tuan, apakah aku perlu menyelidikinya? Jangan khawatir Mina, lebih baik perhatikan tingkah laku pribadinya saja. Lalu setelah itu Vija pun berdiri. Tuan, aku juga ingin melamar pekerjaan. Aku juga ingin bekerja dan berkontribusi pada anak-anak di panti asuhan, Tuan. Lalu Liu Feng berkata, kalau begitu aku menolak. Jika kamu ingin berkontribusi, jadilah seorang untuk kota Jiang. Guru. Kamu akan menjadi guru, Vija. Kita beralih di sekolah dasar Jiang. Sekolah ini telah dibuat oleh Liu Feng. Ini adalah tempat sekolah buat anak-anak, tetapi sekolah sementara yang menggunakan rumah tua. Ketika gedung sekolah baru selesai di musim semi berikutnya, anak-anak dapat pindah ke sana. Di sini Liu Feng datang dan anak-anak pun sudah mengenali Tuan Liu Feng. Yang Mulia. Halo anak-anak. Yang Mulia, apakah hari ini akan mempelajari tentang romansa 3 kerajaan? Aku juga ingin mendengar tentang Guan Yu. Ya, terakhir kali aku menceritakan tentang kesatria Guan Yu, kesatria Zhang Fei pergi untuk membunuh pencuri berkuda. Liu Feng tersenyum bahagia. Oke, mari kita kembali ke kelas dan mendengarkannya. Sebelum menceritakan kisah hari ini, aku akan memperkenalkan seseorang guru baru bagi kalian. Di sini terlihat Liu Feng sudah berada di ruangan kelas dan ada Vija di depannya. Namanya Vija. Kalian bisa memanggilnya Guru Vija. Mulai sekarang Guru Vija akan menggantikanku untuk bercerita ya. Kalian harus mendengarkannya
dengan patuh dan juga jangan membuat masalah. Hari ini aku akan menceritakan kisah yang lebih baik daripada romansa 3 kerajaan. Kisah ini disebut, lalu Mina, Nir, dan Vija melihat Liu Feng. Nir berkata, "Tuan, dia benar-benar bisa melakukan apa saja." Lalu kita kembali ke ceritanya Liu Feng. Apakah itu ras manusia atau ras hewan? Mereka akan pergi ke tempat disebut alam akhirat setelah mereka mati. Jika kalian melakukan hal-hal buruk semasa hidupnya, kalian akan dijebloskan ke dalam api neraka. Bahkan, Vija dan Mina pun mendengarkan cerita Liu Feng. Liu Feng berkata lagi, "Kita semua ini hidup di dunia ini hanya sementara. Dan kita yang masih hidup sekarang, perbanyaklah berbuat kebaikan dan saling menolong antar ras yang telah Tuhan ciptakan. Ketahuilah, kisah ini nyata dan cerita selanjutnya di lain waktu." Ya, padahal lagi seru-serunya yang mulia. Hari ini sudah sore, kalian harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Guru Vija nantinya. Dan kalian harus nurut ya. Baiklah guru. Setelah itu terlihat Liu Feng yang pulang berjalan kaki ke kastilnya bersama Mina, Nir, dan juga Vija. Nir dan Mina di sini malah keasikan dengar ceritanya Liu Feng dan ingin melanjutkan Liu Feng bercerita lagi. Lalu dari belakang terdengar suara Vija. "Tuan, bisakah aku benar-benar menjadi guru? Aku takut tidak ada cara untuk melakukan hal yang seperti Tuan lakukan." "Vija, tidak banyak orang yang bisa membaca huruf di kota Jiang ini. Dan bahkan lebih sedikit yang bisa membaca dan yang menjadi guru. Kalian bertiga yang ada di sini bisa membaca huruf dan penyabar. Dan aku yakin kamu pasti bisa melakukan lebih baik daripada saya nantinya dalam hal mengajar anak-anak. Dan jika kita dapat mendidik anak-anak ini, generasi selanjutnya dari kota Jiang tidak akan lagi mendiskriminasi ras hewan." Lalu Mina pun tersenyum mendengar perkataan Liu Feng. Nir pun juga tersenyum. "Yang mulia, benar-benar luar biasa ya. Aku semakin sayang kepadamu yang mulia." Lalu mereka semua pun tersenyum. "Tuan, terima kasih atas perlakuanmu selama ini." Mereka bertiga, Mina, Nir, dan juga Vija berterima kasih kepada Liu Feng. Lalu mereka berempat pulang ke kastilnya Liu Feng dengan cara berjalan kaki di sore hari di langit senja, rembulan mulai muncul. Dan itulah part kali ini. Liu Feng sudah membuat sekolah. Liu Feng sudah membuat segalanya di kota Jiang ini. Dan Liu Feng juga sudah mempunyai banyak wanita. Dan itulah part kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye semuanya. Dadah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.